diminta kepada Kades Sei Silau Timur. Wartiman kedepannya agar mendata ulang lagi untuk warganya agar bantuan-bantuan bisa tepat sasarannya. Tim media ini menelusuri ke lapangan banyak warga yang tidak mampu, tidak mendapat bantuan, bahkan orang tua lansia pun banyak yang tidak pernah mendapatkan bantuan, ujar salah seorang warga berinisial A, B. Saya pun nggak pernah dapat bantuan, Bang. Yang saya herankan, yang mendapat bantuan rata-rata orang yang mampu ataupun keluarga atau kerabat dekat dari perangkat desa. Jelasnya, sementara Camat Buntu Pane saat dikonfirmasi di kantornya terkait dugaan penyaluran bantuan yang dia ada di Jize. Sei Silau mengatakan, akan kita telusuri kebenarannya dan terkait fee-nya Ibu Kase di media sosial. Akan kita tegur, kita panggil kadus. Dusun keempat, apakah benar sesuai dengan apa yang dikatakan Ibu Kase? Karena kita dari kecamatan harus tahu dari kedua belah pihak kebenarannya. Saran, Bu. Ya. Memang jangan cash aja, PT desa pun harus tanyakan. Ya memang nggak tepat sasaran ya. Saya janda, emang ngontrak Pak. Ibu, kalau boleh tahu dari desa mana, Bu ya? Desa Sionggang. Oh. Kepala desanya siapa, Bu ya? Pak Selamat Kalianto Pak. Ibu tinggal di dusun? Tinggal di dusun 2. Oke. Makasih banyak, Bu ya. Semua saya jawab itu untuk pesil 6 sampai 10 itu apapun ceritanya itu kan mampu, tidak akan mampu pemerintah itu membantu orang yang mampu karena pemerintah itu tahu datanya dari sini yang tadi pesil 6 sampai 10. Sekiranya pun mau melakukan pengajuan, pengusulan, perubahan itu tetap kita ke balai desa atau kantor kelurahan melalui namanya operator desa atau operator SIP-NG atau operator kelurahan. Kalau kita susah nyebutnya operator SIP-NG, kita bisa sebut operator kelurahan atau operator desa. Mereka lah yang bisa melakukan pengajuan, pengusulan atau perubahan desil. Sekiranya pun nanti itu mau melakukan perubahan desil, jangka waktunya bisa 3 sampai 6 bulan. Kalau melakukan pengusulan atau pengajuan bantuan dari Kementerian Sosial, tidak ada yang mengetahui cepat atau lambatnya bantuan itu kita terima. Yang namanya kita itu memang disuruh menunggu. Kami pun tidak mengetahui kapan itu warga itu dapat, apalagi orang kelurahan atau balai desanya. Ada lagi? Izin Pak, belumnya mengenai terkait desil itu Pak, siapa yang menaikkannya Pak? Kalau desil setahu saya ya, Pak. Desil itu setahu saya ada waktu tahun 2022. Itu Badan Pusat Statistik ada mendata warga tahun 2022 sebelum Pilpres kalau saya salah tuh. Jadi dia datang ke rumah-rumah kayak minta kakak, tapi sambil dipertanyakan pekerjaannya apa, kan ada ya? Nah, datanya itu untuk sekarang itu data mereka. Nah, izin Pak, kita dari Alpha TV, ya kan? Itu untuk perwakilan dari dinas sosial dan kecamatan itu Pak, itu ditunjuk apa dari dinas apa dari kecamatan? Emang gimana? Oknum untuk Operator? Ya, untuk pendataan. Pendataan? Iya, untuk pendataan warga. Yang Dari dinas sosial, tapi dia domisili kecamatan. Terkait masalah inilah, katanya bahwasannya udah ada turun langsung tim dari dinas sosial. Oh, itu kalau saya nggak salah ya, itu setahu saya kalau untuk data yang sekarang ini BLT itu, Iya. itu sudah ada data-datanya. Itu BLTK Surabaya. Iya, itu sudah ada data-datanya. Dan setahu saya itu ada dia yang sudah dapat PKH dan sembako. Iya, double Pak. Iya. Saya jelasin dulu. Ada yang dapat PKH sembako, tapi dia dapat lagi BLTS desa kan Iya. gitu. Dia tergantung di sini 1 sampai 4, 1 sampai 3 itu dia memang layak untuk dibantu.
1 sampai 3. Sebagian aja itu yang dapat dan sebagian itu tidak dapat. Kayak gini lah Pak Hamid. Tunggu sama Bu. Begitu juga dia yang memang belum pernah dapat sama sekali dan dapat ya BLT Kestranya. Itu juga sebagian, tidak semua. Tidak semua Pak ya. Tapi kalau untuk BLT desanya Pak, gitu. BLT Jadi BLT dari desa, kenapa itu? Bukan desa. itu saya belum tahu Pak. Itu hubungan dari desa lah ya. Bisa jadi Pak. Yang saya ketahui sekarang ini cuma BLTS gitu. Tapi kan Pak, data yang diterima dari dinas sosial itu kan dari desa kan Pak. Data yang diterima di dinas sosial sini Itu begini tuh Pak. Setahu saya itu data yang sudah pernah diajukan tapi dia bisa jadi belum pernah dapat, bisa jadi dia sudah dapat. intinya kan yang mengajukan itu kan dari pihak desa kan Pak. Betul. Kan nggak mungkin orang bapak dari dinas sosial turun ke Betul. sana. Betul. Kan Mana betul. tahu orang tidak sosial. Makanya kadang terjadi ada yang sudah meninggal pun masih dapat. Kan Iya, begitu. banyak. belum masa hidup Pak, Kesimpulannya begini belum Pak. pernah, tapi udah meninggal dapat dia. Keluar Dilempar ke semua-mana. yang hidup. Nah, dilempar ke Kalau tempat dia lain. berupa data itu tadi siapa aja yang dapat, yang pastinya kami tidak mengetahui siapa yang dapat. Kan begitu. Data itu dari kementerian diturunkan ke kami. Inilah orang-orangnya, sekitar berapa ribu orang kan gitu. Lalu dikonfirmasi lah ke kelurahan masing-masing. Itulah dia nanti yang sudah dapat dia PKH sembako. Berarti kan dia ada kartunya. Nah, yang dapat BLT Kestranya itu yang dapat PKH sembako masuknya ke kartu tadi. Ya, ada kartu merah putih Pak ya. Betul. Kalau dia belum ada kartunya, itulah ada kantor pos. Gitu. Jadi kan yang jelasnya untuk di desa itu kan tidak kan ada dusun-dusun ya kan. Misalnya dusun 1, dusun 2, dusun 3 dan seterusnya. Otomatis kan itu yang data kan pasti kan kepala dusunnya. Yang data apa sih Pak? Yang data warga tadi untuk datanya. RT. Untuk data-data profil data RT lah. warganya kan gitu. Data apa dulu sih sekarang? Data untuk diajukan ke desa kan gitu. Untuk pengajuan? Iya. Oke, terus? Nah itu kan otomatis kan kardus yang mendata. Oke, terus? Nah, baru diserahkan ke operator desa Balai desa melalui operator. melalui operator. Baru melalui operator Sosial. Langsung ke di data, di input dia datanya itu langsung kirim ke ke kementerian. kementerian. Makanya tadi saya bilang, Iya. yang perlu saya tekankan itu tidak ada yang mengetahui tempat atau lembarnya warga tidak. Ya. Yang perlu saya tekankan. Benar.